Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Itu tadi Pak Pratama Dahlian Persada menyatakan seharusnya polisi punya kemampuan dan teknologi untuk mencari, menelusuri server atau apapun penyimpanan video, hasil video rekaman CCTV dari Starbucks untuk kemudian dicek. Jangan-jangan pernah ada kasus serupa yang tidak diketahui publik karena kebetulan tidak ada yang upload. Silakan Pak Wirdanto. Baik, terima kasih Mbak Sofi. Terima kasih tadi masukannya Pak Pratama. Jadi kembali lagi bahwa penyidikan ini belum tuntas. Masih kami akan terus mengumpulkan alat bukti. Salah satunya juga adalah merupakan CCTV dan server yang ada di Gerai S tersebut. Di sini kami tentunya ke depan nanti akan kerjasama dengan pihak laboratorium forensik untuk supaya bisa mengalukan analisa dan penyelidikan apakah memang ada kaitannya terkait masalah kejadian-kejadian sebelumnya dan sebagainya. Namun demikian untuk saat ini tentunya kami terus akan mencoba untuk mendalami kasus ini termasuk kaitan dengan masalah keterlibatan, SOP, dan juga termasuk kaitan dengan saksi-saksi yang tentunya belum kami periksa secara seluruhnya di dalam lokasi tersebut. Oke, korban apakah sudah dimintai keterangan Pak Wirdanto? Sudah. Korban sudah kami identifikasi dan sudah kami mintai keterangan. Lalu dari pihak Starbucks? Dari pihak Starbucks baru area manajer dengan setelah itu sudah manajer store-nya dan satu orang karyawan. Adakah rencana untuk memanggil dari pihak Starbucks lainnya? Tidak menutup kemungkinan ini kaitan dengan masalah SOP. Kami sudah akan tanyakan secara terpusat kan untuk SOP sepertinya sudah jelas itu sudah terpusat dari S-nya, dari kedai kopi S-nya itu. Namun demikian ke depan nanti kita akan tentunya dalam waktu dekat kita mencoba untuk memastikan itu bahwa keterangan kaitan dengan SOP dari S tadi. Oke, Pak Pratama, sebenarnya seharusnya SOP untuk pemasangan CCTV di lokasi-lokasi umum itu seperti apa sih seharusnya? Jadi begini, sebenarnya kalau di lokasi umum itu kan masih wilayahnya Starbucks ya, saya pikir haknya Starbucks begitu. Tetapi prosedur untuk pengaksesan DVR itu menurut saya harusnya hanya boleh diakses oleh manajer atau jabatan yang memang diberi izin untuk mengakses itu begitu. Karena kalau tidak ini kan jadi diakses oleh sembarangan orang. Ini kan yang akses ini staf biasa sebenarnya, ya kan. Nah, kalau misalkan nanti ternyata hasil penyelidikannya Kasat Reskrim bahwa si Starbucks nggak punya SOP, ya lebih salah lagi. Berarti dia lalai tidak membuat aturan itu, begitu. Jadi kalau menurut saya ini yang salah ya tiga-tiganya, gitu. Yaitu? Yang mengakses, ya kan. Karena dia mengakses ini, saya pikir dia ilegal ini mengaksesnya, begitu. Nah, kalau mengakses walaupun ilegal, katanya kenal ya? Ini nggak ada masalah kenal apa tidak. Siapapun warga Indonesia yang mengakses secara ilegal sistem komputer atau sistem elektronik milik orang lain, itu bisa kena pasal 30 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara atau denda 800 juta rupiah. Begitu. Oke, tadi Anda bilang tiga pihak itu siapa saja berarti? Berarti si pengupload, kemudian yang kedua adalah pengakses DVR ini, yang ketiga adalah pihak Starbucks-nya. Nah, kita ini kebiasaan bahwa yang disalahkan hanya si pelaku gitu. Harusnya kalau pihak Starbucks-nya memiliki aturan yang jelas, memiliki aturan akses kontrol terhadap DVR yang jelas, nggak akan bisa itu si barista mengakses DVR gitu. Karena apa? Karena tanpa SOP yang jelas, akhirnya ada semacam atmosfer yang memungkinkan orang untuk melakukan hal-hal seperti ini ya Pak ya? Iya betul Mbak gitu. Nah akibatnya kalau misalkan ternyata misal Starbucks-nya nih, oke dia melenggang aja begitu, akhirnya kejadian di mana-mana. Si pemilik layanan itu tidak pernah salah gitu kan, nggak boleh kayak gitu ya, karena kan ini menyangkut masyarakat gitu. Ini kan harusnya kebebasan masyarakat untuk mengekspresikan dirinya begitu, harusnya tidak boleh dia menggunakan, walaupun banyak orang bilang ya harus pakai baju sopan, ya emang kan nggak ada aturan pakai baju sopan juga gitu. Harusnya kalau misalkan orang nggak mau ngakses ya jangan diakses gitu. Kalau dia nggak mau kena hukuman ya jangan melihat dengan sengaja seperti itu dong. Gitu. Begini, ini yang saya pernah alami bukan spesifik pelecehan, tapi waktu itu ini untuk membuktikan bahwa sebenarnya pakaian sopan pun bukan jaminan untuk kita kemudian tidak dilecehkan.
ada kalanya saya mengenakan baju yang menurut saya sudah cukup tertutup, sudah cukup sopan, tapi karena saya duduk dengan pose tertentu, ditambah lagi diambil dari kamera CCTV karena dipasang dalam angle tertentu, memungkinkan orang untuk mengintip apa yang sebenarnya tidak ingin saya perlihatkan sejak awal. Tidak ada niat sama sekali untuk memperlihatkan itu. Tapi karena pose duduk saya, posisi duduk saya, angle dan juga posisi kamera CCTV, ini juga bisa memungkinkan. Nah, kalau seperti ini akhirnya sulit untuk kemudian menghindari kalaupun perempuan sudah menggunakan pakaian yang tertutup untuk kemudian tidak diintip dengan cara-cara tertentu begitu. Yang pernah terjadi pada saya adalah seorang teman tidak sengaja memfoto saya, oh ternyata untuk angle tertentu dan posisi kamera tertentu bisa tampak hal-hal yang sebenarnya tidak ingin saya perlihatkan. Nah, kalau kemudian seperti ini, sulit kemudian untuk meminta masyarakat untuk selalu bagaimana ya, berhati-hati begitu kalau kemudian pelakunya dibiarkan tidak mendapatkan hukuman. Kalau menurut Anda, Pak Pratama, apa kemudian yang harus dilakukan oleh orang, pengunjung yang dia datang ke tempat-tempat umum untuk memastikan dirinya tidak jadi korban seperti ini? Sebenarnya kalau di luar negeri, terutama di Eropa, sebenarnya orang itu bisa meminta untuk tidak masuk ke dalam CCTV-nya suatu pemilik layanan gitu. Karena itu melanggar hak privasinya dia. Cuma di Indonesia kan belum ada. Kita belum punya juga undang-undang pelindungan data pribadi begitu. Sehingga akhirnya seperti ini. Konsumen atau masyarakat itu selalu menjadi korban begitu. Padahal sebenarnya di sini yang melakukan kesalahan adalah si pemilik layanan, kemudian si pengakses dan si pengupload ini begitu. Nah ini sebenarnya begini Mbak Sofi, ini bisa jadi pelajaran juga untuk kita semuanya bahwa ketika nanti ternyata hukumannya terlihat berat sebelah, padahal sebenarnya itu ada masalah hukum di situ, akibatnya apa? Akibatnya kebebasan masyarakat kita ini pasti akan terancam. Yeah. Kemudian yang kedua, akan banyak perusahaan-perusahaan lain, akan banyak pemilik layanan lain, akan banyak pemilik CCTV yang lain, akan dengan seenaknya gitu memanfaatkan CCTV-nya itu untuk memonitor orang begitu. Kan harusnya kan secara fitrahnya CCTV dipasang itu, terutama di gerai-gerai seperti Starbucks ini kan untuk mengawasi kalau ada fraud, kalau ada pencurian atau kejahatan. Untuk keamanan ya? Bisa diputar balik. Iya untuk keamanan kan harusnya untuk melindungi customer-nya begitu, untuk melindungi pelanggannya. Kalau ini kan malah mencelakai pelanggannya gitu. Kalau menurut saya ini pelanggaran besar. Oke, Pak Pratama, jadi lelah sekali jadi perempuan kalau kemudian sudah dibawa semuanya ke soal busana begitu. Tapi menurut Anda sebaiknya apa sih yang kita lakukan kalau misalkan masuk ke area publik itu, apa yang harus kita perhatikan? Apakah sebaiknya menghindar dari sorotan CCTV, tapi itu juga punya risiko kalau kemudian kita kecopetan nggak ada buktinya begitu? Sebenarnya tidak ada yang harus dilakukan secara khusus untuk pelanggan sih. Harusnya kan memang fitrahnya itu CCTV itu dipasang untuk mengamankan pelanggan. Cuma ini kan case-nya kan beda begitu. CCTV dipakai malah untuk mengawasi pelanggan gitu. Oke. Jadi kalau dari pelanggan masyarakat sebenarnya fan-fan saja gitu. Nah, oleh karena itu dengan adanya kasus ini harusnya si Starbucks kemudian si pelaku dan pengupload itu harus dijerat hukuman yang maksimal. Sehingga nantinya tidak ada lagi orang-orang lain, perusahaan-perusahaan lain gitu yang dengan ceroboh akhirnya membiarkan pelanggannya itu ternyata diawasi oleh siapapun yang ada di dalam pemilik layanan tersebut gitu. Misalkan contohnya di DVR itu harusnya juga ada CCTV juga gitu, sehingga untuk mengawasi DVR-nya itu digunakan orang lain apa tidak gitu. Nah harusnya seperti itu juga. Jadi mengawasi yang seharusnya mengawasi ya? Iya betul. Oke, Pak Wiranto terakhir. Jadi untuk kasus ini paling dekat apa ini proses selanjutnya terhadap kedua orang yang sudah saat ini ditangkap dan juga kasus ini secara umum? Oke, jadi untuk yang tadi kami sudah sampaikan bahwa kami sudah tetapkan satu tersangka, DD. Kemudian selanjutnya kami masih mendalami kembali tadi masukan-masukan dan termasuk alat bukti yang sudah disampaikan. Terima kasih tadi atas masukannya dari Pak Pratama. Bahwa kami sebenarnya sudah melakukan itu, tapi hanya masalah proses dengan waktu saja kaitan dengan penyidikan kami ini.
Tentunya di sini kami harus menambahkan lagi alat bukti kembali terkait masalah nanti apabila nanti setelah gelar perkara kami akan tetapkan lagi tersangka ataupun para pihak-pihak lain yang tentunya terlibat baik dari masalah tindak pidana dari Undang-Undang ITE itu sendiri ataupun juga tindak pidana dari undang-undang yang lain. Oke. Ya kita percayakanlah sama polisi lah, semoga bisa adil begitu. Amin, amin. Terima kasih Pak Pratama. Oke, tentunya itu tadi yang juga saya harapkan Pak Pratama, semoga ada rasa keadilan tidak hanya untuk korban tapi juga untuk perempuan-perempuan yang merasa lelah begitu ya diatur pakaiannya, karena tetap saja akan ada kemungkinan untuk diintip kalau memang si pelaku punya niat yang memang sudah buruk sejak awal. Pak Pratama terima kasih, Pak Wirdanto, Kompol Wirdanto Hadi Caksono juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini.